طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Atalallahu hayatana ala ta'atih. Semoga Allah panjangkan usia kita semua untuk senantiasa taat kepadanya. Wa syafa mardana, yang sakit Allah sembuhkan dan sehatkan. Wa yassarah umurana wa ziyarah Makkah wal Madinah, urusan dimudahkan pula untuk ziarah ke Mekah Madinah. Wa qada hawaijana wa duyunana, hajat-hajat Allah kabulkan, yang ada urusan hutang piutang segera dilunaskan. Amin ya rabbal alamin. Qabul ya Allah. Baik jamaah rahimakumullah, kajian kita tafsir surah Al-Baqarah terakhir ayat 99. Pada kesempatan ini ayat 100 dan berikutnya. Sudah ketemu? Baik. Nanti untuk mentahnya lebih baik dibaca ya, supaya limitnya agak lama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kullama 'ahadu 'ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana orang-orang Yahudi memusuhi malaikat Jibril, tetapi mereka mau berteman dan bersahabat dengan malaikat Mikail, tidak mau bermusuhan dengan Israel. Sebelumnya ya. Nah, baru kita masuk ini. Mana ini? Awa kullama ahadu ahdan, qala Ibnu Abbasin. Ibnu Abbas menyatakan, lamma dzakkarahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma
Ukhidha alaihi minal uhudi fi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ayyuminu bihi qala Malik bin Sa'id. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka tentang perjanjian yang sudah disepakati dengan mereka tentang kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka akan beriman pada beliau, ternyata Malik bin Sa'id bilang begini nih, wallahi ma uhida ilaina fi Muhammadin ahdun, demi Allah kami tidak pernah diambil perjanjian tentang Muhammad. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada mereka untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang diturunkan pada beliau, karena ini sudah tercantum jelas dalam kitab suci mereka, namun ternyata mereka mengingkari. Demi Allah kami tidak pernah diambil perjanjian apapun berkenaan dengan Muhammad. Fa'anzalallahu hadhil ayatah, lalu Allah turunkan ayat tadi, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum. Ayat ini turun karena ada pengingkaran dari mereka terkait tentang perjanjian untuk beriman kepada Rasulullah dan Al-Quran yang diturunkan kepada beliau. Jelas? Kita sudah tidak lagi ragu terkait bagaimana orang-orang Yahudi yang senantiasa untuk yaitu melanggar dan mengingkari perjanjian mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayatnya ada ada ayat awakullama. Nah itu adalah bentuk pertanyaan. Pertanyaannya ini pertanyaan apa? Tapi kalau di terjemahan umumnya tidak diterjemahkan. Ada nggak apakah? Ada? Nggak ada. Awakullama. Nah, ini adalah bentuk istifham. Namanya istifham ingkari, yaitu mengingkari tentang apa yang dinyatakan oleh mereka dan mengingkari apa yang ditanyakan oleh Allah kepada mereka. Itu namanya pertanyaan ingkari. Contoh, ada orang yang mengaku bahwa dirinya tidak pernah menjanjikan kepada orang lain. Lalu ditanya, apakah kamu, betulkah, memangkah, apakah kamu tidak berjanji? Itu namanya pertanyaan bukan untuk ngasih informasi pada dia supaya dapat informasi bahwa ia berjanji, tapi itu adalah bentuk pengingkaran. Sama, betul, benar, apakah kamu pinter? Kenyataannya tidak. Nah, ini bukan pertanyaan untuk dijawab oleh mereka, tapi pertanyaan ini namanya adalah istifham ingkari, mengingkari apa yang sudah mereka lakukan, sehingga pertanyaan ini bukan untuk dikasih tahu. Jelas? Ini namanya istifhamnya ingkari. Tapi di situ tidak ada ya terjemahannya ya. Benar? Nggak ada. Oke. Apa yaitu awakullama istifhamu ingkarin ahadu ahdan wa qauluhum, itu adalah istifham ingkari tentang pengingkaran mereka terhadap janji yang sudah mereka lakukan. Apa? Kata mereka, innahu qad adalla zamanu nabiyyin mab'utsin wa innahu fi kitabina wa qila innahum ahadullaha uhudan katsiratan thumma naqadhu. Artinya bahwa mereka menyatakan suatu saat itu tidak ada yang namanya nabi diutus dan itu tidak ada dalam kitab kami, sementara itu jelas ada. Atau ada yang mengatakan mereka banyak melakukan janji-janji dan perjanjian, tapi ternyata semuanya dirusak dan diingkari.
Ini saja berjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dirusak, apalagi cuma sekedar perjanjian damai dengan sesama manusia. Ya, betul nggak nih kira-kira nih? Perjanjian dengan Allah saja diingkari dan dilanggar, dirusak, apalagi cuma sekedar perjanjian perdamaian, gencatan senjata dengan sesama manusia. Jadi kita tidak perlu kemudian heran, karena memang wataknya demikian. Sama dengan orang yang sedikit-sedikit mengumbar janji, namun ketika sudah dapat posisi, janjinya tak pernah ditepati. Berikutnya lagi janji lagi. Yang problem menakjubkan bukan mereka, tapi yang percaya pada mereka. Sudah tahu demikian, tapi terus, yaitu terbuai oleh janji-janji. Ini karakternya dari sebagian besar orang-orang Yahudi dulu dan di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabadahu fariqum minhum ayyaknil yahud, bahwa sekelompok dari mereka merusak perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minuna, bahkan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini perlu kita pilah. Pertama, nabadahu fariqum minhum, berarti tidak semua orang Yahudi yang ngerusak waktu itu. Karena ada kelompok di antara mereka yang merusak perjanjian itu. Bal aktsaruhum la yu'minun, tetapi mayoritas kebanyakan mereka tidak beriman. Berarti ada sekelompok lain yang nanti itu beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian menjadi tokoh. Masih ingat waktu itu ada tokoh yang masuk Islam, Rasulullah manggil mereka, si fulan ini gimana? Bagus. Setelah nyatakan dia masuk Islam, enggak, dia adalah orang paling buruk. Masih ingat ya ke tokoh itu? Nah, itulah sifat dan karakter mereka. Jadi tidak perlu kita takjub dan heran, dan jangan ditiru pula, karena bisa jadi darahnya bukan darah Yahudi, tetapi ada tetesan karakter seperti Yahudi. Bahasa kita hari ini adalah yaitu Yahudi modern. Orangnya sih bukan orang sono, tetapi karakternya mirip. Tapi insya Allah yang hadir di sini nggak ada ya, cuma sering terbuai banyak. Ya, sering terbuai banyak. Lanjut, walamma ja'ahum rasulun min indillahi yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam musaddiqun lima ma'ahum, yakni musaddiqun bi sihhatit taurati wa nubuwati Musa alaihi salatu wassalamu. Ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka untuk membenarkan apa yang ada pada diri mereka, yaitu membenarkan tentang kebenaran Taurat dan kenabian Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi Muhammad diberi wahyu Al-Quran, diantaranya adalah membenarkan tentang Taurat dan isinya, termasuk isi bahwa kelak akan ada di akhir, yaitu Nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga membenarkan tentang kenabian Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Kalau betul mereka beriman pada Nabi Musa dan Taurat, mestinya ngikut isi Taurat. Nabi Muhammad cuma mengingatkan saja, tetapi ternyata mereka mengingkari. Apa isinya? Innat Tauratah basyarat binubuwati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Taurat memberikan berita gembira tentang nanti diutus seorang nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata malah tidak diikuti. Nah, ini yang problem ini. Tapi insya Allah kita tidak pernah melanggar janji, apalagi yaitu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada di dalam rahim ibu masing-masing waktu janin. Karena kita dulu diambil
Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Semua janin itu diminta perjanjian, kata Allah, bukankah aku Tuhan kalian? Qalu, janin-janin itu bilang, bala, ya, syahidna, kami bersaksi. Tapi ternyata wa antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Hidup di dunia ternyata berbeda dengan janjinya. Nanti di akhirat hari kiamat baru bilang, inna kunna an hadza ghafilin, ya Allah kami lupa perjanjian itu. Itu sudah dikasih tahu, mestinya disadari sebelum nanti menyesal di hari kiamat. Alhamdulillah kita semua tidak ada yang mengingkari perjanjian kita untuk beriman kepada Allah, la ilaha illallah, dan kita beriman pada Rasulullah Muhammadur Rasulullah, meskipun kita tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kira-kira nih kalau kita jumpa dengan Nabi, hidup dengan Nabi di masa Nabi, kira-kira beriman apa tidak? Beriman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi belum tentu. Jangan-jangan malah mengingkari. Kalau ngingkari Nabi, bantah Nabi jadi kafir. Kalau ngingkari, bantah pewaris Nabi, ulama, belum tentu kafir. Ini problemnya. Seandainya dulu Abu Lahab, Abu Jahal hidup di saat ini, ketemu para ulama, nggak ketemu Nabi, membantah ulama, nggak ngikut ulama, kafir nggak? Tidak. Seandainya Abu Lahab, Abu Jahal hari ini hidup, seandainya ya, bilang, ah kiai apa bukan kiai, gus apa bukan gus, ulama ustadz bukan, ingkar begitu, kafir apa enggak? Enggak. Enggak. Tapi karena hidup di masa Nabi. Sekarang yang ingkar-ingkar pada ulama itu, kalau hidup di masa Nabi pas ingkar juga ke Nabi, kafir enggak? Kafir. Artinya potensi itu ada sama. Cuma alhamdulillah kita hidupnya ini enggak ketemu Nabi, meskipun ingkar pada sebagian pewaris Nabi ulama, kita tidak dicap dengan kafir. Alhamdulillah. Jelas? Nah, ini problem hidup kita hari ini nih. Berikutnya, mana tadi? Nabada fariqum minal ladzina utul kitabah kitaballahi wara'a dhuhurihim. Ternyata sebagian dari orang-orang ahlul kitab itu ngerusak janji plus, yaitu kitab suci yang menjelaskan tentang kebenaran Taurat, yaitu Al-Quran, malah dibuang dan diletakkan di belakang punggung mereka. Artinya tidak lagi ditampilkan di depan sebagai panduan yang dipercaya. Jadi ibarat kita diambil lalu taruh di belakang. Jadi Al-Quran itu ternyata yang membenarkan Taurat, isi Taurat, tapi oleh mereka tidak dipercaya, tidak diimani, tapi ditaruh di belakang mereka. Wara'a dhuhurihim. Jadi ibarat diambil, taruh di belakang, dibuang begini. Kira-kira dilihat apa tidak? Tidak. Itu yang disebut dengan nabadha fariqum minal ladina utul kitabah, sebagian dari orang ahlul kitab, yaitu ternyata membuang, meletakkan kitab Allah ini wara'a dhuhurihim, yaitu ke belakang punggung mereka. Berarti kan nggak dibaca. Nggak dibaca. Nah, ini ada miripnya dengan kita. Al-Quran itu kan kita imani. Sudah. Kita sudah tahu Al-Quran melalui ulama dan dicetak. Tidak tahu Al-Quran melalui hafalan. Pertanyaannya, Al-Qurannya itu dipegang, dibaca, apa diletakkan di belakang? Benar dibaca ya? Bukan diletakkan di belakang, ada di lemari. Enggak ya, dibaca ya. Alhamdulillah. Itu sama berarti enggak dibaca. Ada mirip-miripnya. Artinya kitab suci itu ditaruh. Coba kita Al-Quran itu. Al-Quran itu dibaca apa ditaruh? Lebih sering ditaruh apa dibaca? Alhamdulillah lebih sering dibaca ya. Alhamdulillah. Ini banyakan yang enggak kayaknya nih. Namanya diletakkan di belakang, enggak dibaca. Kalau dalam ayat lain itu kan, qala ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh kaumku ini menjadikan Al-Qur'an ditinggalkan. Itu ayat lain tuh. Coba monggo sampean yang hadir ini, ada mirip-miripnya enggak nih? Al-Qur'annya sebulan berapa kali dibuka dan dibaca?
Tiap hari, alhamdulillah. Kok cuma satu? Jelas ya? Nah, ini problem kita nih. Al-Quran alhamdulillah sudah dicetak, tinggal dibaca. Kalau dulu hidup di masa Nabi, selain problem keimanan, Quran harus pakai hafalan. Sampean kalau hidup di masa Nabi kira-kira bisa baca Quran? Sahabat belajar Quran, tahu Quran pakai cetakan dibaca apa melalui hafalan? Sampean kalau hidup di masa Nabi kira-kira baca Quran apa enggak? Lawang dicetak aja enggak dibaca-baca. Jelas maksudnya? Nah, ini problem kita nih. Berat ternyata hidup di masa Nabi. Kita ngafalin juz amma saja sampai sekarang muter-muter. Betul ya? Itu kalau hidup di masa Nabi, nggak ada cetakan. Ada nggak di masa Nabi Al-Quran dicetak? Nggak ada. Semua belajar baca Quran melalui hafalan. Kita Al-Quran sudah dicetak, tinggal dibuka dibaca. Nggak dibaca apalagi hafal. Jelas? Nah, ini problem kita hari. Mudah-mudahan nggak masuk apa? Yaitu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguh kaumku menjadikan Al-Qur'an ini dihijrahkan, ditinggalkan. Monggo dicek masing-masing. Oke, kita cek lagi ini. Mau ngulas yang lama nih. Karena ini terkait Quran, bukan cuma orang Yahudi letakkan ke belakang. Ini rata-rata yang hadir ini usia berapa? 50 ke atas. Pertanyaannya, sudahkah 50 kali khatam? Kan sederhana kan? Usia 50 tahun, sudahkah 50 kali kita khatam Al-Quran? Belum. Masih mau baca Quran? Monggo, saya tawarkan. Mau baca sendiri apa saya yang bacakan? Mau baca sendiri apa saya yang bacakan? Baca sendiri ya? Ya. Monggo, mumpung diberi kesempatan baca sendiri, jangan sampai dibacakan. Kalau sudah dibacakan gimana? Nah, ini problem kita nih. Jadi kalau sebagian orang ahlul kitab nabadha fariqum minal ladina utul kitaba kitaballahi wara'ad, dibuang, nggak dibaca, nggak diimani. Kalau kita diimani tapi tidak dibaca. Ada kemiripan nggak? Nah, kalau di sini insya Allah enggak. Semua Al-Qur'annya punya dan ada. Ya, dibuka Al-Quran, dibuka. Urusan di belakangan. Sederhana sebetulnya. Monggo. Baca Al-Quran 2 lembar itu berapa menit? 2 lembar 4 halaman. Hah? Kalau pakai tartil, misalnya baca wa minan nasi man yattakhidhu min dunillah, itu 1 halaman 4 menit. Berarti kalau 2 halaman 8 menit. Kalau 2 lembar 15 menit. 15 menit. Kalau kita istiqomah sehari semalam 1 juz, tiap habis sholat 2 lembar. Sebulan hatam 1 kali. Setahun 12 kali. Tambah Ramadan 13, 10 tahun 130. Sanggup baca Al-Quran tiap selesai sholat 2 lembar 15 menit. Baca tertil pelan. Wah, kalau medsos lama banget anteng. Ya, coba sampean kalau baca medsos grup YouTube lama nggak? Capek nggak? Nggak. Kalau Quran 10 menit 15 menit capek ya? Nah, ini problem kita nih. Jangan sampai Al-Quran malah ditinggalkan. Kalau orang dulu ditinggalkan, isinya nggak dipakai. Sekarang kalau kita Quran nggak dibaca. Ya, nah, mudah-mudahan kita setelah ini oleh Allah dijadikan orang yang cinta, senang untuk baca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini problem kita ini. Kila arada bil kitabi Al-Quran, bahwa kitab Allah di situ tadi Al-Quran ya. Wakila at-Taurat. Ada yang bilang yang dimaksud kitaballahi wara'a duhurihim ini, yang dibuang tidak diikuti mereka adalah Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, yang dipegang oleh orang Yahudi tapi isinya tidak diikuti.
Tapi ada yang bilang ini adalah Al-Quran. Kenapa? Karena bunyi ayat sebelumnya adalah yaitu walamma ja'ahum rasulun min indillah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang dimaksud. Bahkan walam yatamassaku bil Qur'ani, mereka tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman dan pegangan. Nah, kemudian amma nabdhuhumut taurata fa innahum kanu yaqra'unaha wa la ya'maluna biha. Kalau Al-Qur'an tidak diimani apalagi isinya, kalau Taurat mereka baca tapi tidak diamalkan isinya. Ya. Jadi dua nih. Al-Qur'annya tidak diimani, tidak dijadikan pedoman. Taurat yang dibenarkan oleh Al-Quran yang mereka imani dibaca saja, isinya tidak diamalkan. Apa isinya diantaranya? Tentang kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada mirip-miripnya juga nih. Apa? Taurat dibaca, isinya tak diamalkan. Kita baca Al-Quran, isinya diamalkan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada mirip-mirip juga kita nih. Ya, Al-Quran nggak dibaca, ya mirip. Al-Quran dibaca, isinya tidak diamalkan, mirip juga kan? Setelah ini mudah-mudahan nggak ada kemiripan. Amin ya robbal. Ini untuk ngoreksi kita supaya kita tidak hanya nyorotin orang Yahudi, tetapi dalam setiap kisah dalam Al-Quran ada hikmah dan ibrah. Jangan tiru mereka, itu maksudnya. Jadi jangan cuma bilang orang Yahudi nggak iman pada Al-Quran, Tauratnya dibaca tapi nggak diamalkan. Nah, kita iman ke Al-Quran, Quran dibaca tidak diamalkan, bahkan nggak dibaca-baca. Ya, betul nggak nih? Ya, lebih baik bilang kita daripada bilang mereka. Berikutnya, ka'annahum la ya'lamuna, yakni annahum nabadhu kitaballahi wa rafaduhu an ilmin bihi wa ma'rifatin wa innama hamalahum ala dhalika adawatan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum ulama'ul yahud alladhina kanu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam wa katamu amrahu wa kana ulaikan nafar qalila. Bisa dipahami? Oh belum? Belum ya, itu barusan tafsirnya soalnya. Nih, apa? Seakan-akan mereka tidak tahu, padahal sudah tahu sejak lama dalam kitab suci mereka Taurat. Seakan-akan tidak tahu. Isinya itu ditolak, Al-Qur'annya tidak diimani, Tauratnya diterima, isinya sudah diketahui tapi tidak diamalkan. Bahkan kitab suci mereka dibawa oleh mereka untuk menentang dan memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Wahum ulama'ul yahud. Mereka adalah ulama-ulama orang Yahudi alladzina kanu fi zamanin nabi, yang hidup di masa Nabi. Wa katamu amrohu, dan mereka menyembunyikan terkait tentang Nabi yang ada di kitab suci mereka. Jadi ternyata memang ulamanya, kalau orang awamnya enggak. Jadi yang sering membantah itu dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, yang sering ingkar itu kebanyakan disebut al-mala. Al-mala itu adalah tokoh elit. Al-mala tokoh elit. Nabi Nuh malaknya juga, yang menentang adalah para elit. Elit agama ya, elit politik ya, elit ekonomi juga ya. Nabi Syuaib pun juga, yaitu elit-elitnya. Semua nabi-nabi itu yang menjadi pengingkar, yang melawan, itu rata-rata kaum elit. Jelas? Nah ini, Nabi Muhammad siapa? Juga yang ngelawan. Kaum elit. Ekonomi, ya, tokoh, pejabat, itu yang rata-rata nolak. Jadi yang sering membuat gaduh bermasalah itu ternyata dari dulu adalah tokoh elit. Kalau orang bawah, orang awam enggak, cuma terbawa kebanyakan. Ya, cuma terbawa. Kalau bahasa kita, grassroots itu seringkali ikut yang di atas. Kenapa? Karena tidak punya akar yang kuat. Kalau mereka
akarnya punya, enggak kuat, tapi dimanfaatkan untuk menggapai tujuan. Ini problem kita nih. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan bagian orang yang terus menambah wawasan, tidak terombang-ambing oleh apapun, termasuk iming-iming janji-janji indah. Mudah-mudahan negeri kita aman, damai, makmur, dan kita semua menjadi orang-orang taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Langsung masuk ya, mudah-mudahan cukup nih. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman, yakni al-yahud nabadu kitaballah wattaba'u ma tatlus syayatin. Mereka itu tidak hanya yaitu membuang kitab Allah ke belakang mereka untuk tidak diimani dan tidak diamalkan isinya, tapi mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Di mana? Ala mulki Sulaiman. Ini menarik terkait sihir nih. Kalau nggak nyampe ketemu tahun depan. Kalau nggak nyampe ayat ini, kita ketemu setahun lagi. Tahun depan ya, insya Allah. Ya, baik, kita cek tafsirnya. Apa? Wa huwa qauluhum. Inna Sulaimana, ya, inna Sulaimana malakan nasa bisihri. Orang-orang Yahudi itu menuduh bahwa Nabi Sulaiman menjadi raja, penguasa, dan menguasai kaumnya waktu itu pakai sihir. Ini bahaya nih. Sekelas Nabi Sulaiman oleh mereka dituduh bahwa Nabi Sulaiman jadi raja, jadi penguasa, menundukkan semua makhluk itu pakai sihir. Nabi Sulaiman dituduh pakai sihir. Ini kira-kira ada nggak ya sihirnya Nabi Sulaiman nih? Kalau Nabi Sulaiman dituduh pakai sihir, ya, jadi tuduhan mereka bukan hanya kepada selain Nabi Muhammad, tapi mereka juga Nabi Sulaiman kena jadi objek fitnah tuduhan. Kemudian ada yang menyatakan ala mulki Sulaiman ay ala ahdihi wa zamanihi. Perilaku Yahudi pun juga demikian. Apa? Ngikut apa yang disampaikan setan, bukan ikut perintah Nabi Sulaiman. Oke, kita baca. Wa qissatu dzalika annasyayatinah katabus sihra. Kisahnya adalah setan-setan itu menulis ilmu sihir. Menulis ilmu sihir. Nah, ini. Kemudian mereka bilang begini. Nah, ini. Hadza ma 'allama Asif bin Barkhaya Sulaiman al-Mulkah wa katabuhu wa dafanuhu tahta kursiyihi. Mereka menulis yaitu bahwa ilmu sihir ini diletakkan nanti di bawah kursi Nabi Sulaiman. Ini Sulaiman jadi penguasa dulu, diajarkan oleh Asif bin Barkhaya atau Barkhaya. Pernah dengar Asif? Asif pakai fa. Kalau Sunda jadi Asep. Saya bilang jangan-jangan Asep itu dari Asif. Jadi Asif bin Barkhaya ini dalam tafsir-tafsir mayoritas ulama menyatakan ia adalah yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis lebih cepat dari Ifrit. Pernah dengar? Oke, menarik nih nanti belakangnya. Tapi sekedar karena nyebut Asif di sini tafsirnya. Jadi ketika Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalamu minta kepada para pejabat waktu ngumpul, siapa yang bisa memindahkan singgasana Bilqis dari sana ke sini? Ifrit berdiri kan? Qala ifritun ana atika bihi qabla an takuma mim maqamik. Kata Ifrit, saya yang akan pindahkan singgasana Bilqis dari sini sebelum Anda berdiri dari singgasana Anda. Jadi jauh-jauh yang kabarnya di Yaman mau pindah ke Palestina. Waktu itu nggak ada pesawat. Kata siapa tadi? Ifrit, jin Ifrit. Ayat berikutnya tuh menarik. Wa qala alladhi indahu kitabun minal wa qala alladhi indahu ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Saya akan pindahkan singgasana Bilqis ke depan Anda sebelum Anda selesai berkedip. Lebih keren mana? Kalau Ifrit cuma bisanya sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduk. Kalau ayat berikutnya, orang yang tahu ilmu tentang kitab itu mengatakan, saya datangkan singgasana Bilqis ke sini sebelum Anda selesai kedip. Kerenan mana?
kerenan yang di bawahnya. Kata ulama, ini adalah kebanyakan Asif bin Barkhaya atau Barkhia. Ini sepupu Nabi Sulaiman dari jalur ibu, berarti cucunya Tolut. Hafal gak sejarah begini? Oh lupa ya, berarti masih manusia. Monggo, Tolut dulu dipilih, ditunjuk jadi raja. Ya, jadi raja. Atas petunjuk Allah, yang infonya ada yang bilang adalah nabinya Samuel, ada yang bilang Samson. Jelas? Samson. Ya Samson kan macam kita. Samson. Kan begitu. Ternyata jadi raja, musuhnya Jalut, orang besar. Ternyata nanti yang mengalahkan tukang angon kambing, pemuda kampung, namanya Daud. Sniper pertama, sniper. Karena bisa membunuh Jalut, nanti Daud diangkat jadi mantu. Nanti jadi pengganti mertua. Punya anak Nabi Sulaiman. Nah, Tolut ini punya anak perempuan juga. Punya anak Asif. Nah, ini. Jadi Asif sepupu Nabi Sulaiman jalur ibu. Ya, jelas ya? Nah, ini harus tahu kita begini nih. Nah, dengan demikian mereka ini diajarkan Asif. Kenapa? Karena Asif bin Barkhaya ini menunjukkan kemampuan yang diberikan oleh Allah di depan semua pejabat. Ifrit pun kalah. Ifrit pun kalah. Karena nanti Nabi Sulaiman itu dituduh setelah beliau wafat ada catatan-catatan sihir yang diletakkan oleh setan itu untuk memfitnah Nabi Sulaiman. Ini loh, nih kertas sihirnya nih. Ternyata Sulaiman pakai ini nih. Ini juga diajarkan Asif. Tahu nggak dulu Asif yang mindahin singgasana? Dia Ifrit aja kalah. Jelas maksudnya? Nah, ini harus kita mesti tahu kisah-kisah begini ini. Diletakkan di bawah kursi. Ada yang bilang wakilah inna bani Israil ashtaghalu bi ta'limis sihri fi zamanihi famana'ahum Sulaimanu min dhalikah wa akhadha kutubahum wa dafanaha tahta saririhi. Ada yang mengatakan bahwa dulu orang Bani Israel itu senang belajar ilmu sihir dan ngajarin ilmu sihir. Tetapi dicegah oleh Nabi Sulaiman, buku-buku sihir mereka disita supaya tidak ada yang ngambil, ditaruh di bawah tempat tidurnya. Nanti setelah Nabi Sulaiman wafat, falamma mata, ketika wafat Nabi Sulaiman, istakhrajahas syayatinu, kitab-kitab sihir milik Bani Israel yang sudah disita itu dikeluarkan oleh setan, ditunjukkan. Wa qalu linnas, nih kata setan, innama mallakakum Sulaiman bihada. Nih, lihat nggak nih, Sulaiman itu bisa nguasain kalian karena Sulaiman pakai ilmu sihir. Jadi Nabi Sulaiman dituduh yaitu pakai ilmu sihir. Sudah dulu, dari dulu fitnah-fitnah begini. Naudzubillah, mudah-mudahan ulama-ulama guru kita dilindungi dari fitnah begini. Karena dulu-dulu, mohon maaf nih, saya waktu di pondok kalau nggak salah itu, ulama-ulama itu difitnah menjadi para penyiar. Ingat nggak dulu? Saya di pondok dulu, ulama khususnya Jawa Timur. Oh ya, yaitu diantara tuduhannya adalah dukun kan tukang sihir. Nah, ini maksudnya nih. Jadi tuduhan-tuduhan itu dilemparkan kepada sebagian ulama guru-guru kita. Mereka dituduh tukang santet. Apa santet bahasa Arabnya? Ya sihir. Nah, tuduhan itu yang kemudian sama dilontarkan sebagaimana mereka dulu, yaitu melontarkan tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kok nguasain pakai sihir? Mestinya kan yang belajar sihir duluan itu yang nguasain. Karena dirampas oleh Nabi Sulaiman. Tapi karena setan senang menfitnah, sekelas Nabi Sulaiman aja difitnah, apalagi sekelas Sulaiman sekarang. Jelas ya? Nah, itu sekelas Sulaiman sekarang. Maka kata setan, fata'lamu, ketahuilah, ini loh yang dipakai Sulaiman. Ini hati-hati. Maksudnya begini, kalau besok-besok ada fitnah terkait tentang tokoh agama, ulama, meskipun beda jalur pandangan dengan kita, jangan mudah terprovokasi.
takutnya ada tuduhan lagi bahwa itu adalah tukang sihir. Jangan langsung terprovokasi, karena bisa ilmu begini ini itu ia pelajari atau tidak dapat bisikan setan. Akhirnya masyarakatnya langsung menghakimi sendiri tanpa ada klarifikasi tabayun. Betul apa enggak? Jelas? Ini Nabi Sulaiman soalnya sudah wafat. Kalau masih hidup enggak berani. Ya, kalau masih hidup tidak berani. Orang itu meskipun satu mampu mengalahkan 1000 orang mati. Betul ya? 1000 orang mati dia sendirian, ngelawan menang nggak? Menang. Tapi selama Nabi Sulaiman hidup nggak berkutik. Setelah Nabi Sulaiman wafat baru difitnah. Nah, ini yang problem nih. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Fa amma sulaha'u bani Israila wa ulama'uhum fa angkaru dzalika. Dulu orang-orang soleh dari kalangan Bani Israel dan para ulamanya mengingkari tentang tuduhan bahwa Nabi Sulaiman jadi penguasa. Itu pakai sihir. Nah, ini jadi tidak semuanya, artinya masih ada, yaitu yang menyatakan bahwa Nabi Sulaiman tidak pernah pakai sihir. Ya, kalau diulas tadi bisa dikatakan ifrit itu kesel. Ya, ifrit itu kesel, dendam sama siapa? Sama Asif. Oh, tadi tuduhannya ini loh, Sulaiman ini jadi raja karena diajarin sihir sama Asif. Kan kalian tahu dulu, ifrit itu hebat tapi kalah sama Asif. Jelas? Asifnya dibawa, Sulaimannya pun juga dibawa. Hati-hati. Hati-hati. Ada nggak di ayat? Ada. Dulu di masa Nabi Musa, Fir'aun itu, Nabi Musa itu diminta ketemu di ruang terbuka untuk bisa ketemu dengan para penyihir kelas elit. Kan begitu dulu kan? Siapa di antara kalian yang bisa mengalahkan sihirnya Musa? Kan dia nggak sihir kan? Setelah mereka para tokoh-tokohnya yang kelas elitnya itu hadir, melemparkan sihirnya, Nabi Musa lemparkan, mereka kan tahu Nabi Musa itu bukan sihir, karena tukang sihir tahu itu bukan sihir. Jelas ya? Tukang sihir tahu bahwa itu ular beneran. Makanya mereka langsung tunduk beriman. Jelas? Tapi apa kata Fir'aun nih? Oh, ternyata kalian tunduk ikut Musa sebelum kuperintahkan. Ternyata wa innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihra. Jika saya tak salah ayatnya. Oh, ternyata Musa itu adalah guru yang ngajar kalian sihir. Sekarang Nabi Musa nih, dulu percaya kepada tukang sihir, setelah kalah sama Nabi Musa, sekarang Nabi Musa dinyatakan, oh jadi Musa ini guru kalian. Innahu lakabirukumul ladzi allamakumus sihra. Semoga saya tak salah. Kalau salah mudah-mudahan diampunin. Seingat saya begitu. Ternyata sungguh Musa itu adalah tokoh nomor 1 di antara kalian yang ngajarkan pada kalian sihir. Karena tukang sihir aslinya tahu itu bukan sihir, makanya tunduk dan beriman. Tapi Fir'aun tidak puas. Tadinya percaya kepada tukang sihir, sekarang tukang sihirnya sudah tunduk beriman, tuduhannya beda. Oh, kalian ternyata belajar sihir kepadamu Musa. Jelas? Mirip nggak? Mirip ya? Duluan mana Nabi Musa dengan Nabi Sulaiman? Duluan Nabimu wa Musa wal yasa dzulkif li Dauda Sulaimanut taba. Duluan Nabimu Nabi Musa. Lawang Bani Israel itu ikut agama kitab sucinya Taurat pada Nabi Musa, berikutnya ngelanjutin. Hafal kan urutan nabi-nabi? Nanti nanya sama anak dan cucu. Hafal nih. Nih kalau pesantren saya hafal dulu, ini sudah 30 tahun lebih. Hum Adamu Idrisu Nuhun Hudun Ma Soleh wa Ibrahimu. Apa? Soleh
Ibrahimu. Nih, pernah ngaji Aqidatul Awam ya? Nah ini, hum Adamu Idrisu Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu Ishaku. Nah, terus baru berikutnya nih apa namanya? Harunu wa Musa wal Yasa Dzulkifli Dauda Sulaiman. Jauh kan? Nah, jauh karena waktu sudah masuk. Ya, baik, saya kira itu. Lanjut nanti tentang ayat yang masalah sihir dan Nabi Sulaiman, insya Allah tahun depan. Mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat dan semangat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Oh ya, nggak ada pertanyaan ya, masuk ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.